Kalau sangat buru-buru baru. Pada jam 10 datang jam 2. Belum makan. Lapar. Pesan apa? Apa? Ini program ulang. Iya. Oh, mata kuliah kenapa? Program ulang. Kita tahu apa buat apa? Bagaimana ini? Saya program. Kalau besok juga. Mungkin itu Nah, termasuk dari video program aplikasi kalau misalnya saya lagi serius baca makanya tidak. Oke. Belum. Bagaimana cuaca hari ini untuk Mamaros? Selalu panas ya. Pas musim-musim sekarang semuanya mulai musim hujan tapi tidak tahu kenapa hujannya tidak kunjung datang. Ada sedikit panas sekali di mana. Teman-teman mungkin perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Sarah. Masa dulu udah Oke. Sudah tahu nama Bapak? Belum. Saya Putra Dedi. Dipanggil saja Pak Putra. Teman-teman mungkin akan kesini ingin sharing bercerita. Sebenarnya saya datang ke sini saya memiliki sedikit masalah. Dimana saya ada kendala di mata kuliah, ada satu mata kuliah yang namanya program ulang. Iya, semester 2. Adik sekarang semester 4. Sekarang semester 4. Jadi adik mengalami kendala yaitu program ulang mata kuliah. Mungkin Bapak boleh tahu mata kuliah apa? Etika Kristen. Jadi mungkin dalam hal akademis itu program ulang adalah suatu hal yang banyak dialami oleh mahasiswa dari zaman takut zaman bentar pasti akan ada jalan keluar. Mungkin apakah ini mengganggu kehidupan semaya sehari-hari di kos atau di kampus? Enggak banyak. Soalnya kadang mengatur waktu dan tabrakan jadwal juga. Tabrakan jadwal. Baik, tabrakan jadwal makanya program ulang ya. Atau mau ambil program ulang yang takutnya tabrakan jadwal dan mata kuliah. Ambil program ulang tabrakan jadwal sama susah mengatur waktu. Susah mengatur waktu. Oke, baik. Lagi di semester 4 banyak tuh. Iya, betul sekali. Saat semester 4 ini tugas semakin banyak ya Bang. Tugasnya semakin sulit. Hal-hal seperti itu ya hal-hal yang lumrah terjadi pada mahasiswa-mahasiswa sekarang, khususnya semester yang makin meningkat. Tentunya pelajaran yang diambil, mata kuliahnya itu semakin sulit juga. Oke, di sini mungkin Semaya, kalau Semaya sudah tahu Semaya kendala susah mengatur waktu, banyak mata kuliah yang bertabrakan, mungkin Semaya bisa
membuatnya dengan cara mengambil jadwal, membuat jadwal. Mungkin Semaya pernah membuat jadwal di rumah, pernah ya. Jadi Semaya atur waktunya, oh dari jam 7 saya bangun, saya harus bangun. Biasanya Semaya bangunnya jam berapa? Sampai menentu. Sampai menentu ya. Kadang-kadang mungkin kalau pada sore gitu, kalau pada sore mungkin bangun agak siang. Oke, jadi mungkin mulai sekarang Semaya harus berusaha mengatur waktu dengan baik, membuat jadwal supaya keseharian semuanya itu teratur sehingga pada saat Semaya melakukan suatu kegiatan tidak bentrok dengan kegiatan yang Semaya lakukan. Mungkin Semaya ada mengikuti organisasi tertentu di kampus. Ada Organisasi apa saja? Cukup aktif ya. Jadi mengikuti banyak organisasi di kampus juga sangat bagus untuk pengembangan diri, terutama bagi seorang mahasiswa. Tetapi ada kalanya kita juga harus mementingkan fokus utama kita, prioritas utama yaitu kuliah dan Semaya ingin berhasil dalam perkuliahan. Semaya harus betul-betul mementingkan apa prioritas Semaya saat ini. Apakah prioritas Semaya itu ialah berorganisasi sekarang atau prioritas Semaya itu bukan menghalangi kebebasan Semaya untuk mengikuti organisasi, tetapi di sini Bapak cuma mau menyarankan agar Semaya lebih jeli dalam memilih kepentingan mana yang harus didahulukan lebih dahulu. Jadi Semaya setelah membuat jadwal, setelah Semaya mengetahui hal-hal yang akan Semaya lakukan satu hari itu, Semaya harus juga mengikuti jadwal yang ada. Jangan sampai Semaya buat jadwal malah Semaya tidak mengikutinya. Oke, mungkin Semaya ingin memberitahukan apakah ada tekanan dari dosen-dosen tertentu atau tekanan dari teman-teman yang lain yang menganggap Semaya itu tidak berhasil, atau mungkin Semaya bisa menceritakan kepada saya. kalau dari dosen teman saja. Mungkin keseriusan di Semaya itu saat di kampus itu setelah sehabis kuliah apa saja yang Semaya lakukan? Mungkin langsung pulang rumah. Malah ada Kawan. kumpul dengan kawan. Jadi saat kumpul dengan kawan itu Semaya bisa sharing bersama teman-teman tentang keadaan Semaya, agar beban pikirannya Semaya bisa berkurang dan tidak Semaya rasakan sendiri, tapi Semaya bisa membuat agar perasaan terbebani itu berkurang. Memang tidak menghilang, tapi rasanya bisa berkurang. Oke. Semaya memiliki teman dekat. Hulda, oh iya. Jadi Hulda, mungkin Hulda bisa mensupport Semaya. Mungkin bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai seorang yang dekat dengan Semaya. Hulda mungkin bisa mengingatkan Semaya tentang apa-apa yang perlu Semaya lakukan atau keseriusan Semaya. Jika Semaya sudah over pada sesuatu, misalnya organisasi, Hulda mungkin bisa mengingatkan. Oke, bisa Hulda? Bisa. Oke, mantap. Jadi mungkin juga Hulda bisa menceritakan tentang saat Semaya apa saja yang Hulda lakukan bersama Semaya. Pas sama sekali dulu pas mau pulang mungkin saya kesalahan mungkin jarang tugas, jarang masuk dokumen, mungkin saya itu dosen sudah kasih naik program kasih naik tidak sesuai dengan Oh iya, seperti tadi yang dikatakan Semaya, hal-hal yang diurus dilakukan memang seperti itu. Biasa ada kalanya mahasiswa baru itu sangat suka bersosialisasi dengan orang lain, apalagi mengikuti organisasi, tapi ya memang seperti itu, dan cara kita mengatur waktu itu sangat penting. Jadi kita akan melakukan konseling ini mungkin tidak sampai saat ini saja, tapi saat Semaya dan Hulda ada teman-teman yang lain ingin bercerita, sharing apapun itu, mungkin bisa menyenangkan teman-teman. Kalau Bapak di sini siap untuk mendengarkan cerita yang ada, setiap kelupasan yang ada, setiap persoalan beban, bisa datang bercerita kepada Bapak. Jadi kita harus
harus tetap kuat dalam menghadapi kuliah, kuat dalam mengerjakan tugas, beban semakin banyak, mungkin tantangan juga semakin besar. Karena itu teman-teman harus fighting masa depan yang lebih utama, masa depan yang cerah itu pasti ada. Ingat, jangan lupa juga dekatkan diri kepada Tuhan, karena itu adalah hal yang utama bagi kita sebagai muda-mudi Kristen, sebagai orang Kristen, orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Ini teman-teman. Jadi walaupun sibuk, walaupun kita banyak halangan, tapi jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman. Oke, jadi nanti semuanya setelah mau jadwalnya mungkin bisa datang kembali kepada Pak untuk Pak lihat proses semuanya. Beberapa minggu ke depan nanti 1 minggu ke depan boleh datang lagi, kita melihat perbandingannya apakah saya lebih produktif dalam hal ini atau bagaimana. Kalau misalnya sudah produktif nanti sama yang tingkatkan, tapi kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditambahkan nanti Bapak akan tambahkan lagi. Oke, mungkin itu saja proses sharing seri layanan kita hari ini. Tetap semangat dalam menghadapi kuliah. Terima kasih. Salam. Salam. Mari Pak. Ya.